Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan berpedoman dengan ayat-ayat Al-Quran dengan keseluruhan. Yang percaya ayat secara keseluruhan disebut seperti mereka yang ditunjuki jalan yang lurus, yang memahami ayat Al-Quran. Ada yang diabaikan atau ada yang mereka ingkarinya. Mereka seperti mereka yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulama sepakat bila ada yang mereka ingkari, walau satu ayat saja sudah dapat disebut kafir. Begitu juga kita belajar tauhid, juga wajib berpedoman dengan ayat ketuhanan yang ada secara global. Ayat ketuhanan cuma ada dua sisi ayat yang menunjukkan adanya Tuhan dan disebutkan adanya di atas, tepatnya bersemayam di atas arsy. Yang satu sisi ayatnya menunjukkan keberadaannya dekat. Contohnya ayat Allah dekat, lebih dekat dari urat nadi. Untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib paham antara yang disebut ayat dengan yang disebut dalil. Yang disebut ayat itu kalimah yang ada di kitab suci, dan yang disebut dalil itu bukti yang mendukung keberadaannya. Dalil adanya Tuhan disebutkan adanya langit, bumi beserta semua isinya, yang berarti untuk dapat makrifat kezatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memahami langit, bumi beserta semua isinya dengan benar dan tepat, agar tidak gagal memahami ayat Allah bersemayam di atas arsy, juga agar tidak gagal memahami ayat Allah dekat, lebih dekat dari urat nadi, karena kedua sisi ayat tersebut dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian wajib paham sepenuhnya dengan sifat-sifatnya, dan jangan kalian kias lagi atau kalian takwil lagi, karena sifat itu dari sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ilustrasinya adanya sifat itu lebih duluan dengan adanya zatnya dulu. Oleh sebab itu zatnya disebut mempunyai sifat maha awal yang tiada permulaannya, maha akhir yang tiada kesudahannya. Kalian yang bertauhid secara tekstual saja, dalam pengertian tidak memahami bukti dalil yang sesungguhnya, kalau bumi ini dan langit bagaimana sifatnya, yang menurut pemahamannya kalian atas secara global itu cuma di atas kepalamu saja, itu sudah bertentangan dengan fakta dalil yang sesungguhnya. Contohnya Amerika dengan Arab itu atasnya berlawanan arahnya, dan di setiap detik waktu 00 sampai waktu 24:00 selalu ada silih berganti sampai hari kiamat nanti. Dan di kutub utara di bulan-bulan tertentu
tidak ada malam hari sama sekali. Bila yang kalian anggap sebagai Tuhanmu lebih kecil dari ciptaannya, dan kalian anggap atas cuma di atas kepalamu saja, dan bila memahami ayat Allah turun ke langit bumi di waktu sepertiga malam, Allahnya kalian terjebak di kegelapan malam hari, dan bila dipahami sesuai dengan pikirannya kalian, Tuhanmu selalu di atas kepalamu saja. Kalau dipikir-pikir, yang kalian tuhankan terlalu capek, selalu berpindah-pindah mengikuti berputarnya bumi ini, dalam kurung bila malam di atasnya rembulan, bila siang di atasnya matahari, dan Tuhanmu tidak pernah turun di kutub utara di bulan-bulan tertentu. Begitu juga yang hanya iman ayat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat dari urat nadi saja, ingkar ayat Allah bersemayam di atas arsy, mereka gagal memahami dalil atau bukti alam semesta ini bagaimana. Mereka belum paham dengan dirinya sendiri, atau belum paham dengan yang disebut jati dirinya sendiri. Dan tauhidnya menyerupai tauhidnya agama Kristen, dalam kurung ruhnya sendiri dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah yang berkata, barang siapa yang tidak dapat membedakan, mereka termasuk yang menyamakan. Untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tepat, dengan cepat, dan dengan akurat, karena sifatnya zatnya, dalam pengertian adanya zat itu lebih duluan baru dapat diketahui sifat-sifatnya. Bila yang kalian tuhankan tidak sesuai dengan sifat-sifatnya yang kalian anggap sebagai Tuhanmu, cuma atas prasangkamu. Iman Islam itu wilayahnya rohani, tepatnya rasa yang ada di rohani, atau yang disebut wilayahnya jiwa. Atau bila iman Islam dipahami dengan panca indera yang ada dirimu di dalam kemusyrikan hatimu, atau yang disebut di dalam kekafiran dirimu sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.